Gas dulu orientasi fikih kesenian NU. Testimoni Haji Misbah Yusabiran. Sebelum memberikan kata pengantar untuk buku ini, atau lebih tepatnya menceritakan pengalaman saya selama aktif di Les Bumi, sebaiknya saya menjelaskan dulu siapa saya sebenarnya. Saya lahir tahun 1933 ketika polemik kebudayaan mulai hangat di penghujung tahun 1930-an. Saat itu saya masih kecil ketika Asrul Sani menulis pernyataan gelanggang. Saya masih duduk di bangku taman dewasa, lulus taman madya tahun 1954. Meski sekolah di taman siswa, saya lebih terpengaruh latar belakang keluarga saya di Banten. Di sekolah sudah memproduksi pementasan teater. Kemudian saya masuk dunia perfilman tahun 1954 sebagai asisten D. Jayakusuma dan Usmar Ismail. Setelah itu, karir saya campur aduk antara film, sastra, dan pers. Saya aktif berkesenian ketika polemik kebudayaan sudah reda. Tetapi saya bukanlah seorang seniman pemikir seperti halnya Pak Asrul. Saya tetap tidak ikut nimbrung membicarakan itu. Tahun 1957 sampai 1559, saya menjadi ketua redaksi Minggu Abadi, koran Masyumi, tetapi dengan syarat tidak mau masuk partai. Kenapa? Panjang alasannya. Dalam naskah saya, Bung Besar, tahun 1957, bisa dilihat bagaimana sikap saya terhadap partai. Tahun 1959, saya mula-mula dekat dengan Pak Jamaluddin Malik ketika suasana politik pro dan anti komunis mulai memanas. Saat itu mulai dilakukan gerilya terhadap kegiatan lekra yang semakin melebarkan sayapnya. Sejak itu pula saya mulai berkenalan dengan orang-orang NU. Saya sendiri tidak dilibatkan atau diajak ketika Les Bumi didirikan. Bahkan saya ditarik masuk ke HSBI atau Himpunan Seni Budaya Islam milik Masyumi, non partai, sebagai komisaris. Namun demikian, saya banyak diajak berkiprah di sekitar kegiatan NU atau Les Bumi dalam menghadapi kalangan kiri. Ketika keadaan sudah sangat panas, barulah di Jakarta didirikan Komda, Komisariat Daerah Les Bumi, dan saya diminta paksa untuk menjadi ketua. Akhirnya saya menerima dengan syarat tidak mau menjadi anggota partai. Padahal semestinya komisaris Komda itu adalah juga ketua seksi seni budaya dalam kepengurusan partai. Motivasi atau niat saya hanyalah melawan PKI atau lekra. Jadi dari awal niat saya hanya berjuang demi Islam, karena dalam Les Bumi bisa lebih efektif melawan lekra. Maka saya minta izin HSBI untuk memimpin Les Bumi. Di HSBI maupun Les Bumi sama sekali tidak ada honorarium maupun uang transportasi. Saya menolak ketika diminta oleh almarhum Pak Jamaluddin Malik menjadi anggota DPR mewakili NU. Saya bukan bunglon yang masuk ke sana kemari untuk mencari untung secara materi. Tegasnya, baik di HSBI maupun Les Bumi, niat saya adalah berjuang lillahi ta'ala demi Islam.
Sebagai komisaris Komda, saya membangun jaringan les bumi di Jakarta. Komda Jakarta adalah yang paling besar dan paling aktif di seluruh Indonesia. Sejak Kongres 1957, PKI sudah bertekad untuk aktif menguasai bidang seni budaya dengan segala macam cara. Antara lain dengan menghancurkan tonggak-tonggak bidang kesenian di pihak lawan, seperti meruntuhkan Habib Yasin, menuduh Hamka sebagai plagiat, kemudian terang-terangan ingin menguasai masyarakat perfilman, dan lain-lain. Dengan semakin kuatnya posisi PKI di sekitar Soekarno tahun 1960, karena PKI mendukung kebijakan Soekarno untuk mendekretkan berlakunya kembali Undang-Undang 1945, maka perjuangan Lekra semakin hebat. Semua musuh komunis dibabat habis. NU yang turut mendukung Soekarno juga memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, les bumi tidak mudah diruntuhkan oleh Lekra. Meskipun di dalam tubuh les bumi terdapat musuh besar Lekra, yaitu Usmar Ismail, Asrul Sani, dan penyair Anas Ma'ruf. Ketika NU memutuskan menjadi partai politik tersendiri, saya setuju agar golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai front sendiri dalam kancah politik. Lahirnya les bumi dari tubuh NU menunjukkan langkah yang sangat maju dari NU, yang berarti berani mengambil perjuangan seni budaya sebagai bagian dari tanggung jawabnya, meski di dalamnya banyak najis atau onak duri yang belum selesai-selesai dipertanyakan. Perlu diketahui, Lekra sendiri menganut realisme sosialis politik sebagai panglima. Mereka menuduh lawan-lawannya tidak berjuang untuk rakyat. Kalangan komunis sudah mempunyai ideologi kesenian yang dipikirkan dari pusat. Sedangkan kalangan NU, fikih seni saja belum ada. Pokoknya bendera les bumi hanyalah menentang anti Tuhan. Dan saya ikut. Saat gencar-gencarnya perjuangan, alhamdulillah semua golongan Islam melupakan batas antara golongan dan partai. Semua bergabung melawan Lekra. Les bumi menjadi ujung tombaknya. Setelah PKI tidak ada, semua kembali bikin pakar sendiri-sendiri. Ketika pertentangan politik semakin panas, semua kegiatan lembaga kebudayaan antara yang pro dan yang kontra komunis lebih berbau politik. Justru mereka yang tidak tergabung dalam lembaga kebudayaan yang memiliki sikap budaya yang jelas, seperti manifesto kebudayaan. Tahun 1985, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sudah menjadi Ketua Umum NU dan Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Dalam suatu kesempatan ketika saya dan Gus Dur menjadi anggota Dewan Juri FFI tahun 1995, saya sampaikan kepada beliau betapa efektifnya les bumi menghadapi tantangan Lekra. Lalu saya tanyakan, apakah NU tidak akan menghidupkan lagi les bumi? Beliau diam saja. Pada masa sedang hangat-hangatnya les bumi berjuang, para kiai kan juga bersikap pura-pura tidak tahu saja. Kalau ditanya bagaimana hukumnya mengenai ini dan itu di bidang kesenian, jawabnya lebih baik ente jangan tanya. Saya sudah pernah didekati oleh utusan partai pada awal tahun 1990-an untuk menghidupkan kembali les bumi. Jawaban saya waktu itu,
saya tidak percaya bahwa partai memang memerlukan les bumi. Alasan saya karena saat itu gambarannya adalah seperti sikap Gus Dur waktu saya tanya. Saat ini saya ingin bebas, tidak mau terikat dengan apapun. Tegasnya, siapa yang perlu saya bantu asal demi Islam. Terakhir, saran saya yang paling utama terkait dengan les bumi sekarang adalah perlu diperjelas, dijernihkan dulu sikap NU terhadap seni budaya. Terbuka saja, dijelaskan bagaimana program NU dalam mengembangkan seni budaya. Selain itu, dan ini yang paling sulit, adalah diterbitkannya fikih kesenian menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau itu sudah jernih, baru mungkin sebuah lembaga seni budaya bisa tumbuh sehat dalam tubuh NU dan bisa membuat rencana. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentul Selatan, 4 Maret 2008. Ini adalah testimoni Haji Misbah Yusakbiran yang ditulis di buku Les Bumi Strategi Politik Kebudayaan yang ditulis oleh Khairatun Hisaan.